Kamu belum pernah naik gunung, tapi punya niat nanjak di tahun ini, atau baru memulai menekuni hobi mendaki. Nah, sebelum nanjak, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari persiapan fisik, hingga persiapan membawa peralatan pendakian. Dan di video kali ini, kita akan membahas peralatan apa aja yang mesti dibawa saat melakukan pendakian. Buat kamu yang naik bareng tim, ada beberapa alat yang bisa di-sharing seperti tenda, logistik, dan kompor. Namun di video kali ini, ibaratkan kalau kamu mau solo hiking. Yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu adalah 3 peralatan terberat saat pendakian, atau biasa disebut dengan Big Three. Pertama adalah tas atau carrier. Tas atau carrier merupakan salah satu piranti penting dalam melakukan kegiatan di alam bebas. Salah satunya adalah mendaki gunung. Tas carrier memiliki kegunaan untuk membawa semua pembekalan kala mendaki gunung. Tas carrier sendiri memiliki banyak ukuran, dari ukuran 30 liter sampai 100 liter, dengan harga yang bervariasi. Pastikan kamu memilih carrier sesuai kebutuhan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, agar barang-barang kamu bisa muat saat dimasukkan ke dalam carrier. Jangan sampai kamu menitipkan barang pribadi ke orang lain, karena artinya kamu tidak bisa memanage barang-barang sendiri. Kecuali menitipkan barang ke porter dan membayar jasa angkut sendiri. Peralatan pribadi ya idealnya kamu bawa sendiri, kecuali peralatan tim atau logistik yang bisa dibagi-bagi. Kapasitas tas biasanya disesuaikan dengan durasi perjalanan serta lamanya waktu mendaki. Kedua adalah sleeping bag atau SB. Sleeping bag dibutuhkan para pendaki untuk menghangatkan tubuh saat tidur, supaya terhindar dari hipotermia, terutama saat cuaca di gunung sedang dingin. Sleeping bag merupakan kantung tidur dengan bentuk yang mirip dengan kepompong. Saat kamu melakukan pendakian, wajib untuk membawa kantung tidur tersebut. Yang ketiga adalah tenda atau shelter. Tenda merupakan rumah bagi pendaki gunung, tempat pendaki melepas lelah setelah menempuh beberapa lama perjalanan mendaki suatu gunung. Sebuah tenda juga dapat melindungi dan terhindar dari cuaca yang kadang ekstrim sekalipun. Big Three adalah peralatan yang paling penting dan sebaiknya sisihkan uang kamu untuk membeli ketiga barang ini terlebih dahulu, baru yang lain. Kalau nggak ada dana untuk membeli ketiga barang ini sekaligus, usahakan cicil mulai dari carrier terlebih dahulu, kemudian SB, dan terakhir tenda atau shelter. Worn item atau barang-barang yang dipakai di badan saat mendaki. Base layer adalah baju yang kamu pakai saat pendakian. Untuk base layer ini, bahan yang disarankan adalah bahan quick dry atau cepat kering. Lebih baik memakai bahan seperti wool atau sintetis seperti polyester, karena bahan-bahan ini tak hanya menyerap keringat, tapi juga mentransfernya ke lapisan luar baju. Hasilnya badan kita lebih kering saat berkeringat, dan baju juga akan cepat kering setelah itu. Hindari bahan katun karena keringnya lama, dan baju yang basah biasanya menyebabkan kamu kehilangan panas tubuh dengan cepat. Sebaiknya pilih base layer lengan panjang, supaya melindungi lengan dari sinar matahari. Jaket windbreaker. Jaket windbreaker merupakan sejenis jaket yang dirancang khusus untuk melindungi tubuh dari angin sekaligus hawa dingin, sehingga memungkinkan orang yang memakainya tetap hangat meski berada di tengah kondisi cuaca yang lumayan ekstrim seperti angin besar hingga suhu yang cukup dingin. Windbreaker dapat dibuka dan disimpan di tas ketika jalan di dalam hutan yang vegetasinya rapat atau kondisi cuaca cerah tak berangin. Underwear. Pilih underwear yang nyaman dan gak gerah. Celana lapangan. Bahan dasar celana pilih yang quick dry juga, sehingga dipakai jalan enggak gerah atau kalau basah sama keringat cepat keringnya. Biasanya celana quick dry ini dibuat dari polyester atau campuran nilon.
Topi. Ini penting buat melindungi kepala dari sinar matahari. Topi juga berfungsi di kala hujan, agar air hujan tidak menerpa langsung ke wajah. Ini fungsi yang cukup penting buat mereka yang berkacamata. Buff. Bisa difungsikan untuk melindungi wajah dari debu atau proteksi tambahan dari sinar matahari. Kaos kaki quick dry. Biasanya kaos kaki buat pendaki tidak murni katun, melainkan ada campuran polyester biar tidak terlalu apek dan cepat kering. Bahkan ada kaos kaki yang unsur nilonnya lebih dominan. Sepatu hiking. Yang umumnya beredar adalah sepatu hiking model boots atau semata kaki dan sepatu hiking model low atau di bawah mata kaki. Kalau kalian baru mulai mendaki, sebaiknya pilih sepatu hiking model boots, lebih aman. Untuk yang udah tingkat lanjut, bisa pakai model low. Pakaian ganti. Selanjutnya adalah pakaian ganti terdiri dari atasan, bawahan, dan underwear. Minimal 1 set. Pakaian ganti ini segera dipakai begitu tenda selesai didirikan, sehingga badan kamu tidak kedinginan. Apabila musim hujan, kamu juga sebaiknya membawa kaos kaki trekking cadangan. Perlu diingat kalau pakaian ganti ini harus kering, jadi packingnya mesti benar-benar aman. Raincoat atau ponco waterproof. Peralatan yang nggak kalah pentingnya dibawa adalah raincoat atau ponco waterproof. Kamu wajib membawa mau musim hujan ataupun kemarau. Jangan pernah lupa barang yang satu ini, karena di gunung musim kemarau pun bisa turun hujan. P3K. Selanjutnya adalah P3K. Sesuaikan isi kotak P3K dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa selipkan emergency blanket di dalam kotak P3K. Pisau. Pisau sebaiknya pilih pisau lipat yang praktis dan kuat. Pisau punya banyak sekali fungsi, mulai dari memotong tali hingga memotong bahan makanan buat dimasak. Peralatan dapur. Peralatan dapur terdiri dari peralatan masak, makan, dan minum. Untuk kompor, sebaiknya kamu pakai kompor yang menggunakan bahan bakar gas, karena lebih simpel dan mudah untuk dibawa. Saran saya pilih kompor gas kembang karena tidak mudah mati tertempa angin. Buat memasak, kamu butuh yang namanya cooking set. Versi basic cooking set biasanya terdiri dari 1 pot buat rebus-rebusan dan masak air, dan 1 pan buat gorengan. Selanjutnya adalah peralatan makan seperti sendok dan garpu. Jangan lupa bawa piring buat naruh makanan, lalu cangkir dan mug buat minuman panas, seperti kopi, teh. Dan botol minum sebaiknya pilih yang punya kapasitas minimal 1 liter. Lalu jerigen air buat menampung keperluan air selama di camp, baik itu memasak maupun mencuci peralatan masak yang kotor. Saringan air atau water filter buat menyaring air, sehingga bisa langsung diminum tanpa perlu dimasak lagi. Jadi selain praktis, kamu juga dapat menghemat bahan bakar. Elektronik. Peralatan elektronik terdiri dari senter atau headlamp, baterai cadangan HP, dan powerbank. Kapasitas powerbank juga disesuaikan dengan kebutuhan daya dan durasi perjalanan. Kalau kamu bawa kamera action cam dan lain-lain, tentu saja powerbank dengan kapasitas yang lebih besar perlu dibawa. Navigasi. Alat navigasi. Nah, ini sebenarnya ada 2 jenis peralatan navigasi analog dan digital. Yang analog atau tradisional punya keunggulan lebih tahan banting,
dan bisa dipakai saat kondisi apapun. Kekurangannya adalah butuh waktu ekstra untuk mempelajarinya. Peralatan navigasi digital seperti GPS dan aplikasi di smartphone punya keunggulan di kepraktisannya, kemudahan pengoperasiannya, dan dapat mengetahui lokasi koordinat secara real time atau langsung. Sedangkan kekurangannya adalah sangat tergantung pada daya tahan baterai dan bisa berkurang akurasinya di cuaca buruk atau hutan yang sangat rapat. Di dalam prakteknya, untuk pembukaan jalur dan ekspedisi, biasanya peralatan navigasi yang digunakan adalah gabungan keduanya. Sedangkan untuk gunung dengan jalur wisata yang sangat populer dan jalur pendakian, jelas aplikasi navigasi di smartphone sudah cukup buat jaga-jaga. Insulasi atau penghangat tubuh. Peralatan yang sangat penting ketika kamu berada di posisi statis, yaitu berada di area camp, adalah yang punya daya insulasi atau proteksi dari suhu dingin. Fungsinya buat menahan panas tubuh kamu biar enggak kedinginan dan mencegah hipotermia. Ada 4 item wajib kamu bawa, yaitu jaket, kupluk, sarung tangan, dan kaos kaki. Jaket ada 3 pilihan, berbahan polar, bahan isian sintetik atau dakron, dan jaket down atau biasa disebut bulang. Sebaiknya pilih jaket bulang, karena jaket tipe ini punya rasio tingkat kehangatan dengan berat yang paling baik. Kupluk, sarung tangan, dan kaos kaki sebaiknya dari bahan wol, karena wol adalah material alami yang mampu menahan panas dengan sangat baik. Kalau nggak ada wol, kamu bisa beli yang terbuat dari bahan sintetik, misalnya dari campuran akrilik. Kondisi statis ini juga mencakup kondisi ketika kamu tidur. Ada satu peralatan tambahan yang mesti kamu bawa, yaitu matras atau sleeping pad. Matras secara umum terbagi ke dalam 2 jenis, matras gulung atau lipat dan matras tiup. Matras ini selain berfungsi menambah insulasi agar hawa dingin dari bawah tidak langsung naik ke atas, juga biar kamu lebih nyaman tidurnya. Skop dan kantong sampah. Ada 2 item yang sering dianggap remeh, tapi penting dan biasanya lupa atau malas dibawa. Kantong sampah dan skop. Kantong sampah tentu saja buat bawa sampah kamu turun. Sebaiknya sampah organik tidak dicampur dengan non-organik. Skop. Saat kamu BAB di atas gunung, kamu harus gali lubang dulu, pakai skop, dan menguburnya ketika sudah selesai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian gunung dan juga untuk menjaga kenyamanan pendaki lain. Oke, itu tadi penjelasan singkat apa saja yang mesti dibawa ketika mendaki. Peralatan lain seperti kursi, bantal, atau sendal sifatnya adalah comfort item atau penambah kenyamanan. Bukan peralatan yang krusial, nggak dibawa juga nggak apa-apa. Tapi kalau dibawa dapat meningkatkan kenyamanan kamu selama mendaki. Perlu diingat, peralatan yang dijelaskan tadi adalah untuk hiking atau mendaki gunung non-teknis, yang tidak butuh peralatan climbing dan ruang lingkupnya bukan untuk ekspedisi atau pembukaan jalur. Untuk kamu yang benar-benar belum pernah mendaki gunung, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, usahakan naik bareng tim dengan jumlah anggota minimal 3 orang. Dan di dalam tim setidaknya ada 1 orang yang sudah sering mendaki atau hafal di luar kepala jalur yang ditunjuk. Yang kedua, jangan terpisah dari rombongan. Dan yang terakhir, hormati yang punya tempat dengan menjaga sikap dan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa ketika kamu pergi ke tempat yang kamu tinggalkan harus tetap bersih.